Halo para pemirsa Suyanto.id, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu sehat walafiat, sejahtera, bahagia lahir batin, dan masih bersama channel pendidikan Anda, Suyanto.id, sebuah channel sengaja dibangun untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, kali ini di episode kedua, kita bersama tokoh ahli spesialis yaitu Bapak Profesor Dr. Kiki Sutebyo, spesialis Pero Konsultan. Beliau adalah owner, pemilik dari Medico Dental Center yang berada di Jalan Urip Sumoharjo 103F, Yogyakarta. Terkenalnya Jalan Solo. Nah, gitulah kira-kira. Nah, jangan lupa saudara-saudara klik subscribe supaya Anda selalu mendapatkan video terbaru dari Suyanto.id maupun video dari Profesor Tibyo. Panggilan akrabnya adalah Profesor Tibyo. Dan oleh karena itu, saudara, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan pengetahuan baru terkait dengan kesehatan gigi dan mulut. Nah, kita sapa dulu narasumber kita, Profesor Tibyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam, Prof. Yanto, yang baik hati seperti ini. Ya, selamat pagi. Amin. Apa kabar? Ini kami dari Jakarta, dari Hotel Westin, dan kita bicara dari Jakarta dan bicara dari Jogja, Prof. Tibyo dari Jogja, dari ya, Medico. Jauh. Lumayan, karena Jogja dari Westin ke Medico Dental Center yang di Jalan Urip Sumoharjo itu kira-kira ditempuh dalam waktu 8 jam ke Jakarta. Naik mobil ya, Prof. Yanto? Nah, naik mobil, tapi mobilnya nyaman. Lihat Solo. Ya, betul. Nah, Prof, ini kan kita sebentar lagi puasa, Prof. Gimana kalau puasa itu kita siap-siap dengan gigi dan mulut lidah kita harus akan menghadapi praktek kehidupan baru selama 30 hari untuk digembleng menjadi orang yang hebat dan menjadi fitri lagi ketika akhir puasa itu. Gimana, Dok? Monggo, Dok. Prof. Yanto, ini pada Alhamdulillah kita, insya Allah kita akan menemui lagi bulan Ramadan tahun ini. Alhamdulillah bulan Ramadan itu penuh maghfirah, penuh ampunan, dan yang luar biasa itu pada bulan Ramadan itu dijanjikan oleh Allah pintu surga itu dibuka. Ya. Kan pintu surga itu ada 8 pintu, Prof. Saya baca itu. Kemudian ada pintu neraka ditutup. Nah ini tapi harus persiapan, yaitu kita harus ada, makanya kita persiapan, yaitu persiapan fisik, persiapan hati, dan persiapan fisik dan hati, dan kita juga menyiapkan pikiran kita supaya konsentrasi kita bulan Ramadan itu kita hadapi seperti janji Allah tadi itu dapat pada kita sekalian. Insya Allah. Ya, nah persiapan itu supaya kita tetap menjadi insya Allah la'alakum tatakun, menjadi orang bertakwa. Terkait urusannya dengan gigi apa, Dok? Ini Prof. Yanto, gigi itu kan anggota tubuh. Ya. Itu masuk fisik kita. Fisik kita itu badannya harus sehat. Jadi kalau orang puasa itu badannya kering-kering, ya nanti puasanya ya tapi harus sehat. Kemudian yang kedua, karena kami sebagai profesi dokter gigi itu titik fokus kami itu akan memberikan sedikit informasi tentang gigi dan rongga mulut. Gigi dan rongga mulut itu penting karena nanti kalau puasa itu kita pasti biasanya itu kita ada asupan makanan itu mestinya pas makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu lewat mulut. Ya. Nah, mulut lewat di situ dalam mulut ada giginya. Giginya itu pada tenggorokan ada. Kalau itu nanti lebih dari makanan itu masuk mulut itu tidak apa-apa.
Tapi kalau makanan masuk mulut langsung ditelan, itu yang tidak boleh. Puasa itu ditelannya itu tidak boleh lebih dari telan. Oke. Iya. Jadi upacaranya makanan di mulut apa saja yang harus dilakukan, Dok? Jadi gini, pada saat kita belum puasa, masih mungkin sahur dan mungkin buka dan sebagainya itu makanan kita makan biasa. Tapi pada saat itu imsak jam tertentu itu ada jamnya, itu tidak boleh langsung kita dengan cara tidak tahu diketahui orang masih menelan barang itu tidak boleh, itu namanya puasanya batal. Ya. Ya itu giginya harus kita ini lewat gigi itu mulut itu lewat giginya itu untuk mengunyah makanan. Dengan makanan yang ada masuk mulut itu digigit, dikunyah-kunyah, langsung itu biasanya makanan nanti akan pecah. Dan ini di sini makanan yang ada dalam mulut itu untuk penelanan ke dalam saluran pencernaan itu dibantu oleh air ludah saliva itu. Nah ini nanti urutannya begitu. Jadi makanan masuk, tapi tidak boleh masuk kalau puasa. Nah ini nanti kalau sudah masuk, kalau ini nanti biasanya bagaimana caranya supaya mengantisipasi jangan mulut kita bersih, tapi jangan sampai kebablasan masuk ke di tenggorokan itu. Kalau tenggorokan batal nih, Prof. Yato. Ya. Jadi ketika puasa itu sikat gigi supaya menjaga bahwa lingkungan gigi itu bersih, termasuk mulut, itu disarankan, Dok, ya sebetulnya. Tapi harus hati-hati, jangan sampai ada barang yang masuk ke dalam tubuh, karena definisinya membatalkan puasa. Semua hal yang masuk dalam tubuh kecuali terpaksa dan emergensi, misalkan disuntik karena sakit, misalkan saja. Nah, gimana, Dok, Mas, kalau sikat gigi? Supaya kita itu tidak ada barang yang masuk ke itu sedikit, kalau ini makro nanti, kalau ini kita barang, contohnya gini, kalau kita puasa langsung disiram masih kelemet-kelemet makan di rongga mulut itu tahu-tahu kan barangnya kan otomatis kita sering biasa makan, ternyata ditelan, ya itu makanya kita hati-hati sekali. Jadi tetapi kalau sisa sedikit aja tidak boleh masuk, makanya gigi harus sebelum dia dijaga jangan sampai ada barang yang nempel di situ. Gigi itu tempatnya luas sekali, karena kalau kita lebarkan itu luas sekali, langsung itu makanan masuk, itu nempel di sela-sela gigi, kemudian di lubang gigi dan sebagainya, itu masalah yang ini harus kita bersihkan, Jadi sebelum puasa itu kalau bahasa Jawanya padusan dulu, tapi gigi, jadi kalau orang Jawa namanya padusan sebelum mandi dulu badannya. Tapi kalau gigi ya dimandiin oleh dokter gigi biasanya. Ya. Nah, kemudian kalau ada lubang gigi kita tempel, kemudian kalau gigi ada sela-sela perdarahan kita bersihkan, kita obati, kemudian kalau ini nanti giginya itu air ludahnya jumlahnya sedikit kita pacu dengan caranya jangan sampai jadi kering, mulut kering, bibir kering dan sebagainya, itu kita jaga semua. Sehingga kalau orang yang puasa itu biasanya kalau pidato di depan itu tidak jelas itu. Jadi sering-sering karena ini air ludahnya itu kurang, mengecil jumlahnya karena tidak ada pacuan rangsangan pada kelenjar salivanya. Ya. Saya kira begitu pemirsa, saya kira sebelum puasa Anda itu perlu melakukan check up gigi supaya ketika puasa tidak mendatangkan masalah karena mengganggu ibadah. Ketika misalkan puasa giginya tiba-tiba cenut itu kan tergoda untuk membatalkan puasa ya, dan itu perlu diperiksa, perlu scaling mungkin ke dokter gigi. Nah, Dok, ketika rule of thumb-nya, yang artinya prinsip umumnya adalah setelah makan itu kan harus membersihkan gigi yang baik. Dan tentu saja setelah sahur kita kan harus langsung, jangan ditunda sikat giginya setelah subuh misalkan saja. Betul nggak, Dok, pikiran saya? Ini begini, Prof. Yanto, ini mestinya begini. Itu dari sisi kita sebagai seorang beribadah yang taat kepada Allah, itu kan ada hukumnya, itu ada wajib, benar dan makruh dan sebagainya itu. Ya. Jadi kalau sudah
sudah imsak langsung masih kelamat ada yang barang masuk, itu sebetulnya tidak disengaja, tapi kan bisa saja kok masih masih barang yang terselip sedikit langsung tahu-tahu dimakan walaupun tidak sengaja, tapi mungkin makruh itu. Makruh. Jadi kalau bisa semuanya itu diselesaikan sebelum batas akhirnya puasa itu selesai atau imsaknya itu. Nah, kalau ini sudah langsung nanti baru caranya begini. Sebetulnya kalau di gigi sehat, nyikat gigi itu 1 menit itu sudah selesai semua. Tapi kalau gigi-gigi yang namanya ada masalah, ada complicated, contohnya banyak akar giginya, kemudian giginya banyak yang bolong, kemudian gusinya berdarah dan sebagainya, itu sikat gigi 1 menit tidak cukup, karena itu kalau bahasanya medan terjal. Jadi kalau medannya terjal, jadi harus dibersihkan. Nyapunya tidak bisa bersih. Mestinya sikat gigi seperti nyapu saja. Barang-barang yang ada kotoran, mungkin daun-daun yang jatuh di halaman kita itu harus bersihkan, disapu semua. Tapi ini karena ini ada jekongan, ada apa dan sebagainya, paritnya ada, itu harus kurang bersih gitu. Nah, sehingga ada sisanya, harus dibersihkan. Yang membersihkan itu kalau cuma sepintas itu si pasien tidak bisa, tapi mestinya kontrol ke dokter gigi itu sangat penting sebelum puasa. Mumpung masih ada waktu ini, Prof. Darto. Ya, bagus ya. Jadi gambaran oleh Prof. Dibyo tadi luar biasa bagus. Ini medan terjal. Jadi kalau nggak hati-hati kecemplung jurang itu. Jadi oleh karenanya walaupun berusaha membersihkan tentu nggak bisa bersih. Karena ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan oleh sikat gigi. Harus diselesaikan oleh dokter. Sehingga misalkan nambal, kemudian menghilangkan keraknya, dan juga misalkan saja menyembuhkan dari gusi berdarah, itu kita nggak bisa. Oleh karenanya sebelum puasa, saya kira saudara-saudara perlu check up giginya. Nah, selama puasa dok, itu misalkan sudah ditambal-tambal semua, diperbaiki semua, itu kan nggak masalah dibandingkan dengan yang giginya itu porak-poranda misalkan saja. Gimana dok? Jadi gigi itu gini, gigi itu tulang keras yang dalam gigi dan tulang rahang itu tertanam dalam tulang rahang. Kemudian tersusun ada yang rapi, ada yang tidak rapi. Nah, kalau ini rapi itu sekilas kan anatomis sikat gigi itu sudah dibuat, harus diteliti bagaimana kalau nyikat gigi supaya sapunya itu bisa nyapu seluruh permukaan. Tapi karena medannya sulit tadi, itu ada yang keceklong tadi, Prof. Keceklong itu ternyata itu kejebak di situ, jadi sehingga nanti terselip itu masih banyak sekali. Nah, jadinya harus diperhatikan betul kalau sikat gigi itu lebih dari puasa. Barang kecil aja menjadi iritasi, memicu terjadinya mungkin langsung suasana rongga mulutnya tidak nyaman juga, sehingga mungkin jadi bersalivasi, mungkin terjadi kalau masih setelah siang hari masih merasakan ini kan ada rangsangan kecil langsung jadi ada meludah, tapi tidak ada maksud apa-apa, cuman pijit keluar ludahnya sehingga meludah di tempat jalan, di tempat yang tidak diinginkan itu. Oke. Ya, baiklah dok, sudah banyak informasi kita sampaikan kepada para pemirsa. Mudah-mudahan para pemirsa bisa menyiapkan dirinya untuk puasa tanggal 2 April nanti, insya Allah. 2 April ya, Prof. Yanto, ya 2 April. Bismillah, nama itu kita. Ya tentu saja dengan berbekal gigi yang sehat dan kesehatan mulut yang baik. Supaya ibadah kita menjadi lebih khusyuk, supaya puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terima kasih Prof atas kehadirannya di suyanto.id. Insya Allah kita akan ketemu lagi minggu depan. Ya dok ya. Ya, terima kasih Prof. Yanto. Kita nanti ini dengan pencerahan dari media dari Prof. Yanto, suyanto.id itu berarti ada ilmu itu bisa digunakan untuk ibadah kita lebih mantap lah. Ya, terima kasih. Ya betul. Terima kasih dok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Yanto, sampai dari Jakarta, mohon nanti obat koyok ditempelkan di punggung supaya sembuh, sehat dalam menjalankan puasa. Terima kasih. Amin. Ya, terima kasih.